Di situ Mansur melihat Pak Dasrullah tertidur di kasur. Sambil melotot dan tanpa aba-aba, Mansur ini langsung menebaskan parang yang dia bawa ke arah Pak Dasrullah. Gak tahu setan apa yang bisikin Mansur waktu itu, seolah belum puas dengan apa yang terjadi, Mansur memotong alat fit Pak Dasrullah. Kemudian dia membawanya ke dapur dan dimasak. Dia memakan alat fit itu dengan nasi yang udah diberi bumbu sampai benar-benar habis. Anjir, ngeri banget ini, Cuk. Udah kayak di film-film horor gitu. Kok bisa ada orang yang kelakuannya kayak si Mansur ini? Gak tahu terima kasih, udah dikasih kerjaan sama kepercayaan, malah khianat. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bareng gua Dera. Kali ini gua mau berbagi kisah nyata yang terjadi tahun 2017. Di mana seorang pria yang udah kalap nekat menghabisi nyawa majikannya sendiri. Bahkan ketika si majikan udah meninggal, dia masih memotong-motong tubuhnya buat dimasak dan dijadiin lauk nasi. Sebelum ceritain kisahnya, kalian bisa like dulu dan subscribe buat bantu gua ngembangin channel ini. So, tanpa lama-lama lagi, kita ulas cerita sang kani dari Jambi. Kasus pembunuhan sadis menimpa seorang toke sawit di Batanghari akhirnya terungkap, namun juga memotong alat kelamin korban dan kemudian merebusnya lalu dimakan. 7 Desember 2017, sekitar pukul 2 siang, warga Desa Tidar Kuranji, Kecamatan Maro, Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari dibuat kaget dengan penemuan jenazah seorang pria bernama Dasrullah yang ditemukan di kebun sawit miliknya sendiri. Nah, warga pun inisiatif melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sampai akhirnya polisi datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Bagian tubuh jenazah Dasrullah ini ditemukan dalam keadaan udah nggak utuh lagi. Dan ada beberapa bagian yang hilang karena kondisi jenazahnya sendiri udah terpotong. Gak berselang lama dari kasus penemuan jenazah, pihak kepolisian berhasil meringkus seorang pria yang ternyata adalah pegawai Dasrullah sendiri, yang bernama Mansur. Polisi menetapkan tersangka kepada Mansur atas perbuatannya menghabisi nyawa Dasrullah hanya karena motif sakit hati. Lalu gimana kronologi Mansur sampai tega menghabisi nyawa majikannya sendiri? Nah, si Mansur ini adalah seorang pria berumur 57 tahun yang hidup dengan ekonomi pas-pasan. Pekerjaan sehari-harinya sendiri hanya sebagai buruh tani serabutan, dengan mengandalkan pekerjaan dari orang yang menyuruhnya. Kalau ada panggilan atau suruhan orang, baru dia bisa kerja. Kadang buat makan aja, Mansur ini sering banget kesulitan. Mansur, istri, dan anak-anaknya bahkan seringkali nahan lapar kalau kehabisan beras dan gak ada orang yang ngasih kerjaan. Seringkali Mansur ini juga nyuri kecil-kecilan buat nutupin kebutuhan hidupnya, kayak nyuri ayam atau buah-buahan yang ada di kampung mereka. Nah, suatu hari Mansur ini entah dapat ide dari mana nih. Dia nekat nyuri seekor sapi milik tetangganya biar bisa dapetin uang. Padahal si tetangganya ini udah percaya banget tuh sama si Mansur. Karena aksi nyolong sapinya ketahuan, Mansur pun dilaporkan si pemilik sapi ke polisi. Mansur pun sempat dipenjara karena ulahnya itu. Bahkan anak bungsu Mansur yang berinisial R, semenjak ayahnya tertangkap, dia merasa malu tinggal di kampungnya. Teman-teman si R bahkan tega mengejek R karena kelakuan bapaknya itu. Semenjak itu juga, R ini putus sekolah karena gak kuat menahan rasa malu dari perbuatan ayahnya. Singkatnya, setelah Mansur keluar penjara, Mansur ngajak anak bungsunya si R itu buat merantau mencari pekerjaan. Waktu itu si R yang udah putus sekolah, mutusin nurut aja dengan ajakan bapaknya. Mereka berdua akhirnya merantau mengikuti mata angin. Mansur dan anaknya nggak tahu harus cari kerja kemana lagi. Sampai Mansur ini bertemu dengan seorang bos kelapa sawit bernama Dasrullah. Waktu pertemuan itu, Mansur curhat tentang kehidupan dan kesulitan ekonomi yang terjadi. Terlebih Mansur ini baru aja keluar dari penjara. Karena merasa kasihan, akhirnya Dasrullah pun ngajak Mansur buat kerja di perkebunannya. Tanpa pikir panjang lagi, Mansur pun kemudian mengiyakan ajakan Dasrullah. Akhirnya Mansur dan anaknya R sejak saat itu ikut bekerja di perkebunan sawit milik Pak Dasrullah. Di perkebunan itu, Mansur dan anaknya bekerja giat demi bisa memenuhi kebutuhan istri dan satu anaknya lagi yang ada di kampung. Bahkan Pak Dasrullah ini memuji hasil pekerjaan Mansur dan anaknya. Seringkali juga Pak Dasrullah ini ngasih bonus atau uang di luar gaji mereka. Nah, waktu itu gaji Mansur ini sebesar 2 juta rupiah. Walaupun gak terlalu besar, tapi Mansur dan anaknya ini gak banyak ngeluh dan nurut aja perintah dari Pak Dasrullah.
Sampai udah setahun kerja di situ, Mansur ini dikasih kepercayaan naik jabatan buat mengelola kebun sawit milik pada Nasrullah. Nah, disinilah awal mula Mansur ingkar terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pada Nasrullah. Merasa udah dipercaya, Mansur sering nilep duit hasil penjualan sawit pada Nasrullah. Rata-rata Mansur nilep uang sawit itu sampai 7 juta per bulan loh. Kelakuan Mansur itu berjalan beberapa tahun sampai akhirnya pada Nasrullah curiga dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Mansur. Dan setelah dicek, ternyata bener aja nih, banyak banget uang yang kurang. Pada Nasrullah waktu itu benar-benar kaget karena selama ini ternyata Mansur sering nilep uang hasil penjualan sawit. Dari kejadian itu tentu aja pada Nasrullah marah banget nih ke Mansur. Mansur dicaci maki sampai dikata-katain oleh pada Nasrullah. Tapi walaupun marah, pada Nasrullah nggak tega buat laporin Mansur ini ke polisi. Cuma pada Nasrullah ngasih hukuman ke Mansur supaya ganti uang yang selama ini dia ambil. Dengan kesepakatan, Mansur kerja di situ tapi uang gajinya dipotong lebih dari 90%. Artinya Mansur cuma nerima gaji setiap bulan 400 ribu doang. Padahal intensitas kerja makin hari makin banyak. Tapi mau gimana lagi? Cuma dengan kesepakatan itu, Mansur bisa lunasin uang yang udah dia ambil. Setahun 2 tahun, Mansur masih tetap kerja di situ walaupun uang gajinya cuma 400 ribu. Tapi di tahun ketiga, yaitu 2017, sebuah kejadian mengerikan terjadi kepada Nasrullah. Mansur yang udah 3 tahun gajinya dipotong, lama-lama kesal juga nih. Apalagi semenjak kejadian dia ketahuan nilep uang. Pada Nasrullah seolah memandang sinis ke Mansur. Mansur yang makin hari makin gak tahan dengan sikap pada Nasrullah, akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada Nasrullah pada tanggal 5 November sekitar jam 2 subuh. Jadi kejadiannya waktu itu sore hari pada Nasrullah datang ke perkebunan buat ngecek pekerjaan. Pada Nasrullah ini juga punya niat sekalian buat nginep di pondoknya yang ada di perkebunan. Pas malam harinya, sekitar pukul 2 subuh, Mansur mengendap ke pondok pada Nasrullah. Mansur diam-diam masuk ke dalam sambil membawa parang untuk menghabisi nyawa pada Nasrullah. Berbekal pengalaman malingnya, Mansur ini bisa sampai masuk dan berhadapan dengan pada Nasrullah. Di situ Mansur melihat pada Nasrullah tertidur di kasur. Sambil melotot dan tanpa aba-aba, Mansur ini langsung menebaskan parang yang dia bawa ke arah pada Nasrullah. Tebasan pertama ini mengenai tangan kanan pada Nasrullah. Di situ pada Nasrullah terbangun sambil teriak, "Astagfirullah, astagfirullah, ada maling, tolong, ada maling, ada rampok." Melihat pada Nasrullah teriak, Mansur buru-buru nebasin parangnya lagi. Mansur juga merasa takut perbuatannya diketahui orang lain. Di situ Mansur benar-benar melampiaskan semua amarahnya. Tebasan demi tebasan Mansur lakukan sampai pada Nasrullah udah nggak bernapas lagi. Setelah pada Nasrullah meninggal, Mansur hanya bisa duduk sambil berpikir apa yang harus dia lakukan supaya kelakuannya itu bisa ditutupi. Gak tahu setan apa yang bisikin Mansur waktu itu, seolah belum puas dengan apa yang terjadi, Mansur memotong alat fit pada Nasrullah. Kemudian dia membawanya ke dapur dan dimasak. Dia memakan alat fit itu dengan nasi yang udah diberi bumbu sampai benar-benar habis. Anjir, ngeri banget ini, Cuk. Abis makan itu, Mansur duduk lagi berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Gak berselang lama nih, Mansur memutuskan buat ngubur jenazah pada Nasrullah di kebun sawit milik pada Nasrullah sendiri. Mansur pun mendatangi anaknya si R buat minta bantuan. Waktu itu Mansur membangunkan R yang lagi tidur di pondoknya. Ketika bangun, anaknya ini kaget dan kebingungan melihat Mansur bersimbah darah. Bahkan R ini sempat bertanya ke Mansur. Tapi Mansur nyuruh anaknya buat diem dan nurut aja bantuin Mansur. Saat Mansur dan anaknya masuk ke pondok pada Nasrullah, di situ R ini bener-bener shock dengan apa yang dia lihat. R juga sempat bertanya, "Ada apa ini, Pak?" Tapi Mansur cuma bilang, "Gak usah banyak tanya. Kamu diam aja. Ayo bantu Bapak nguburinya." Walaupun shock dan ketakutan, tapi si R ini nurut aja dengan perintah bapaknya. Mereka berdua membawa jenazah pada Nasrullah ke pertengahan kebun sawit menggunakan kendaraan lori. Sesampainya di titik lokasi, mereka berdua bergantian mencangkul tanah buat jenazah pada Nasrullah. Pokoknya subuh itu jadi hari yang paling mencekam yang terjadi di perkebunan sawit. Jenazah pada Nasrullah kemudian dikubur sedalam 1 meter dan ditinggalkan begitu aja. Mansur dan anaknya memutuskan kabur setelah kejadian itu. Mansur ini bahkan nyuri motor milik pada Nasrullah. Nah, berselang 2 hari, seorang warga yang melihat tumpukan aneh di kebun sawit merasa curiga nih. Warga itu kemudian mendekatinya dan memperhatikan gundukan tanah tersebut. Karena merasa ada yang janggal, warga itu kemudian memutuskan melapor dan akhirnya setelah digali bener aja nih, ternyata di dalam gundukan itu ada jenazah pada Nasrullah.
Sumpah ini kejadian ngeri banget sih. Udah kayak di film-film horor gitu. Kok bisa ada orang yang kelakuannya kayak si Mansur ini? Gak tahu terima kasih, udah dikasih kerjaan sama kepercayaan, malah khianat. Setelah Mansur ditangkap, dia langsung dijeblosin ke penjara. Sampai putusan pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup buat si Mansur. Sementara anaknya yang berinisial R divonis penjara 1 tahun karena waktu itu R ini masih di bawah umur. Dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran. Jangan terlalu percaya dengan orang lain, apalagi jika orang itu nggak jelas latar belakang dan asal-usulnya. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Kalau suka, jangan lupa like dong. Dan komen apa perlu gua bahas kejadian kayak gini lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.